maupun juga di masa depan. Dan lupa juga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada di bulan yang begitu spesial bagi kita seorang muslim, yaitu di bulan Rajab yang insya Allah penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya di bulan Rajab ini identik dengan yang namanya peristiwa atau kisah Isra Mi'raj dan acara Rajaban yang diadakan di masjid-masjid atau di majelis-majelis keagamaan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya di sini untuk menyampaikan kultum mengenai kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Lalu menuju langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh 1 malam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Nabi Muhammad SAW menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat 5 waktu. Peristiwa ini diperingati sebagai perjalanan suci Rasulullah sekaligus tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian ini merupakan peristiwa perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj terdiri dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Pengertian Isra sendiri adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak kedua masjid itu adalah 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki buruk ditemani malaikat Jibril alaihissalam. Selama perjalanan, malaikat Jibril sempat mengajak Nabi Muhammad SAW sehingga sholat di beberapa tempat seperti Thayyibah, Madian, Tursina, serta Bethlehem. Peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yang artinya Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj adalah lanjutan perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau akhir penggapaian untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran surat An-Najm ayat 13-18. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 2 orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah.
Pada malam sebelum mengalami Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Saat itulah Jibril datang, membangunkan beliau hingga 3 kali. Oleh Jibril, Nabi diantarkan ke buruk, sejenis hewan yang lebih tinggi dari himar atau keledai dan lebih pendek dari baghal. Buruk ini memiliki sayap dan berwarna putih susu. Dalam kitab Kisah Mi'raj Nabi, karya Syekh Najmuddin Al-Ghaidi, digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami perhentian beberapa kali, yaitu di Madinah, dekat sejarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu melihat jin ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran umat yang berjihad fisabilillah. Nabi kemudian mencium aroma harum masyutoh yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah. Lantas, kepala itu utuh kembali dan dipukul kembali. Ini gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat maktubah atau sholat wajib. Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan umat yang berzina. Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Nabi bersua pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Nabi melintasi orang yang saling menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi, gambaran ahli fitnah. Nabi bertemu kaum yang mencakar wajah dengan kuku tembaga, gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebar aib. Nabi berjumpa pula dengan wanita yang memakai perhiasan serba indah, yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang di akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain, wanita itu menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju ke hari kiamat. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat 2 rakaat menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda, yaitu khamar, susu, dan air putih. Rasulullah memilih susu, yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, melewati langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Dalam proses Mi'raj ini, Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit, yaitu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha.
beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu, yang menjadi titik penting perjalanan beliau dalam malam tersebut. Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah mampu melampaui segalanya, tanpa terbatas ruang dan waktu. Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran insan kamil atau manusia sempurna yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Tuhannya. Hadis tentang Isra Mi'raj Nabi, riwayat tentang perjalanan malam Nabi dan diangkatnya beliau ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah kewajiban sholat di 5 waktu terdapat dalam kitab hadis Sahih milik Imam Muslim. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah didatangi buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bihal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya." Beliau bersabda lagi, "Maka aku segera menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis." Beliau bersabda lagi, "Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai, aku terus keluar. Tiba-tiba aku didatangi oleh Jibril dengan membawa semangkuk arak dan semangkuk susu, dan aku pun memilih susu. Lalu Jibril berkata, 'Kamu telah memilih fitrah.' Lalu Jibril membawaku naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, maka ditanya, 'Siapa kamu?' Jibril menjawab, 'Jibril.' Ditanyakan lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Jibril menjawab, 'Muhammad.' Ditanya lagi, 'Apakah dia telah diutus?' Jibril menjawab, 'Ya, dia telah diutus.' Maka dibukakanlah pintu untuk kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam. Dia menyebutku serta mendoakanku dengan kebaikan. Sahih Muslim, Kitab Iman, Bab Isra Rasulullah ke langit, hadis nomor 234. Pengaruh bagi umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga. Karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan dan tidak ada nabi lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai macam hal yang membuat Rasulullah sedih. Karena Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau, Abu Thalib, juga istri tercinta Khadijah. Zaman modern, Lailatul Mi'raj juga dikenal sebagai Sabi Mi'raj. Beberapa muslim merayakannya dengan melakukan sholat tahajud di malam hari, dan di beberapa negara mayoritas muslim dengan menghiasi kota dengan lampu dan lilin. Umat Islam berkumpul di masjid dan sholat berjamaah serta mendengarkan khutbah mengenai Isra dan Mi'raj. Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Muhammad naik ke surga. Tanggal pasti mengenai kejadian ini tidak jelas, tetapi tetap dirayakan karena terjadi sebelum hijrah dan setelah kunjungan Nabi ke Taif. Beberapa orang menganggapnya telah terjadi hanya setahun sebelum hijrah pada 27 Rajab. Tetapi tanggal ini akan sama dengan 26 Februari 621 di kalender Julian dan 8 Maret 620 jika terjadi setahun sebelumnya. Dalam tradisi Syiah di Iran, 27 Rajab merupakan pemanggilan pertama Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Mab'as. Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya dianggap sebagai tempat tersuci ketiga di dunia bagi umat muslim. Mungkin cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami OSIS SMK Pemuda Mamajna mengucapkan selamat